masing-masing. Saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape, mudah-mudahan juga tercapai yang sudah disarankan, ya ingin jadi presiden, ya. Tetapi saya dukung Jokowi. Ya. Jadi kalau saya melihat sesungguhnya ada aneh ya. Yang berkuasa itu kan Allah gitu. Ya, tapi mengapa ya kalau diizinkan Pak Jokowi sama juga, kalau enggak ya enggak. Amin Rais prank Anies, dukung sebagai capres tapi doakan Prabowo jadi presiden. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Selain cerita horor soal adanya pelecehan terhadap salah satu awak media peliput acara atau pernyataan tegas yang akan tetap melakukan politik identitas, Rakernas ke-1 Partai Umat ternyata menyajikan satu hal yang menarik. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengaku bahwa tetap mendoakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar cita-citanya menjadi presiden dapat tercapai. Meski saat ini Partai Umat telah mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di pemilu 2024. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan. Dia ingin jadi presiden, tapi asal didukung Jokowi, kata Amin yang ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2023. Mbah Amin mengatakan nama Prabowo sebenarnya masuk ke dalam bursa capres yang hendak diusung Partai Umat. Selain Anies dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Namun kemudian Anies lah yang dipilih oleh Partai Umat. Ada bau-bau prank agaknya di balik keputusan Partai Umat itu. Iya, Anies menjadi seperti sebuah akar ketika rotan yang diharapkan oleh Mbah Amin ternyata tidak ada. Anies menjadi calon presiden yang sifatnya daripada tidak ada. Tapi di lain sisi, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Mbah Amin cukup tahu apa yang diinginkan oleh kader, pendukung dan simpatisan Partai Umat. Dengan mengusung Anies, artinya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh simpatisannya. Anies dijadikan sebagai alat saja oleh Partai Umat demi berusaha mengeruk suara. Partai Umat tampaknya juga berharap keputusan untuk mengusung Anies bisa menjadi penggait suara dari ceruk yang lebih besar. Namun sayangnya Partai Umat harus bersaing dengan PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tapi bukan berarti Partai Umat pasti tidak kebagian. Bukankah banyak simpatisan Partai Amanat Nasional atau PAN yang berbeda dengan sikap resmi partai dan kemungkinan kemudian menjadi pemilih Anies? Partai Umat sebagaimana diketahui punya hubungan dengan PAN, karena sama-sama didirikan oleh Amin Rais, berkemungkinan menjadi pilihan dari simpatisan PAN yang memilih Anies tadi. Nah, itu tadi yang positif-positif ya. Namun dengan pernyataan dari Mbah Amin yang tetap mendoakan Prabowo bisa menjadi presiden, seharusnya mesti dimaknai sebagai sebuah penghinaan bagi Anies. Sebuah sikap tidak senonoh dari seorang tokoh sekaliber Mbah Amin itu. Prank yang membuat Anies tidak akan kemana-mana. Sebuah kejadian yang seharusnya mempermalukan Anies, memperlihatkan betapa tidak berharga dirinya mantan Mendikbud itu. Bagaimana menurut Anda? Topik baik tersebut, bagi saya yang paling penting adalah bagaimana upaya besar tadi benar-benar bisa kita kawal. Saya tidak ingin terganggu dengan hal-hal lain. Bagi saya setiap saat mempersiapkan diri dan terus meyakinkan kepada masyarakat bahwa jika masyarakat ingin perubahan dan perbaikan ke arah Indonesia yang lebih baik lagi, hadir Partai Demokrat di sini. Ketika AHY sudah dijual dan di-branding dengan segala cara tapi tetap saja gak laku-laku. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Tidak gampang memang menjadi ketua umum partai, apalagi partai yang pernah berkuasa. Ada beban moral di pundak, yang itu berasal dari ekspektasi orang kebanyakan, yakni minimal jadi capres atau cawapres baru disebut berhasil. Beda dengan ketum partai lain, seperti Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Partainya lolos verifikasi faktual saja, itu sudah bisa disebut keberhasilan. Begitupun kalau dia nanti jadi calon gubernur DKI, sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Karena memang Partai Umat partai baru dan sepi peminat. Jadi orang akan harap maklum kalau kadernya gak ada yang bertarung di Pilpres. Sementara AHY minimal jadi cawapres Vergoso, baru bisa disebut sukses. Gak bisa lagi dia nyalon Bupati Pacitan atau nyalon Gubernur DKI. Karena levelnya sudah ketua umum partai kelas menengah. Masa sekelas ketua umum partai yang pernah berkuasa nyalon Bupati Pacitan? Kan gak lucu. Walaupun bisa saja menang ya.
Karena kemenakan SBY saja, Indrata Nurbayu Aji bisa kok terpilih jadi Bupati Pacitan, apalagi anak SBY. Celakanya AHY gak punya modal yang cukup untuk bertarung di Pilpres 2024. Ia gak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan seperti Jokowi yang berhasil menertibkan PKL tanpa keributan saat jadi wali kota Solo dulu. Yang ada malah Wan AHY punya rekam jejak yang kurang baik, yakni pensiun dini dari tentara dengan pangkat terakhir mayor dan kalah nyalon gubernur DKI pula. Kemudian ia juga pernah hampir dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lebih senior. Kenapa kedua hal itu dianggap kurang baik? Karena akan menimbulkan pertanyaan, masa nyalon gubernur DKI saja kalah mau nyalon wakil presiden? Kan begitu yang ada di benak orang. Begitupun orang akan mempertanyakan kemampuannya dalam mengkonsolidasikan kader Partai Demokrat. Kalau jadi ketua partai saja nyaris didongkel. Bagaimana nanti kalau jadi wakil presiden? Sementara bapaknya, SBY, sedikit-sedikit turun gunung. Kapan AHY mandirinya kalau begini terus? Tapi lagi-lagi, karena sudah telanjur jadi ketua umum Partai Demokrat, seburuk apapun kondisinya, harus tetap berjuang merebut tiket calon RI 2. Kader Partai Demokrat pun dikerahkan untuk itu. Capresnya sudah ada, yakni Anies. Tinggal lagi bagaimana meyakinkan dua partai calon pengusung, Nasdem dan PKS. Nah, sejak 2022 silam, kader Partai Demokrat sudah bergerilya loh untuk memperjuangkan AHY supaya terpilih jadi cawapres Anies. Ini saya juga akan berjuang menjadikan AHY cawapres habis-habisan nih kami, ujar Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra waktu itu dengan nada cukup meyakinkan. Tidak berhenti sampai di situ, Om Herzaki juga mengatakan chemistry yang paling lekat itu adalah antara Anies dan AHY, bukan Anies dan Hovifah ataupun Anies Aher. Kemudian Partai Demokrat juga mengerahkan para buzzernya untuk meyakinkan PKS dan Nasdem bahwa AHY lah pasangan yang paling tepat untuk Anies, bukan yang lain, apalagi Novel Bamukmin. Hanya saja belum beruntung Ferguson. Bahkan karena begitu enaknya melihat kengototan kader Partai Demokrat tersebut, sampai-sampai Waketum Nasdem Ahmad Ali menantang AHY untuk tetap mengusung Anies meskipun cawapresnya bukan dia. Pertanyaannya, kalau Anies tidak dengan itu, AHY apakah mau tetap dukung Anies? Ujarnya dengan nada gusar, kita tidak mau, jangan bicara dulu tentang orang, jadi jangan kemudian ya saya bergabung. Saya mau ini ya, saya bergabung saya minta ini, artinya ini kan mengunci. Lanjut Ali lagi, cadas. Sebenarnya kalau Nasdem dan PKS mau AHY jadi cawapres Anies, tanpa perlu disodorkan mereka akan minta dengan sendirinya kok. Tapi semua sudah tahulah bagaimana kualitas AHY dan Partai Demokrat. Ngenes Ferguson. Hanya saja bukan kader Partai Demokrat namanya kalau menyerah begitu saja. Daripada partainya jadi gurem, mending pasang muka badak. Berjuang lagi untuk dapatkan tiket cawapres Anies. Teranyar Wasekjen Partai Demokrat